Metode nomor satu yang paling penting hubungi yang punya. Yang punya jagat raya Allah Ta'ala, kita enggak, ya aku pinter dagang, aku pinter usaha, aku pinter ini, aku pinter ini. Nyombongkan diri, Allah lihat, sombong dia. Capek ke pasar keliling sama Allah ditutup kerannya, krek. Orang yang lihat walaupun promosinya luar biasa, iklannya luar biasa, Allah katakan sama hatinya orang yang mau beli, jangan beli. Noleh semua, mas ini enggak tertarik, ini no. Sehebat apapun dia nawar, sampai diganti dengan berbagai macam cara, enggak ada hasilnya. Kenapa? Diblokir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Islam mengajarkan upaya untuk mendapatkan rezeki yang nomor satu, itu bukan upaya yang sifatnya ilmu yang diajarkan oleh orang-orang pada umumnya. Tapi nomor satu adalah taqwallah. Cara dapat rezeki itu takwa. Caranya halal, caranya benar, caranya dengan ibadah. Ngerti halal haramnya. Kemudian dengan ibadah, punya hajat, sholat hajat. Kamu baca zikir ini, jalan takwa. Baru melakukan jalan-jalan yang lain. Nah sekarang kan kebalik, jalan-jalan yang lain ditempuh, jalan takwa cadangan. Kalau kepepet baru jalan, kurang ajar kayak gitu. Paham ya? Jadi jalan takwa ini justru jalan yang the best, yang terbaik, yang terbenar. Itu yang andalkan, kemudian jalan yang lain tempuh dengan dibalut takwa. Pergi ke pasar pakai takwa. Ya, pergi ke toko roti pakai takwa, pergi ke showroom pakai takwa, pergi ke dealer pakai takwa. Pakai takwanya, tapi nomor satu takwa yang sifatnya sholat, hajat, yang sifatnya sholawat, zikir, jalankan. Ya jalankan. Kenapa? Karena yang punya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmunya para wali adalah gimana caranya minta sama Allah Ta'ala. Biar kalau minta itu langsung Allahnya ya. Tidak pakai lama. Ya, dan segera. Caranya bagaimana? Mau enggak saya jelaskan? Wani piro. Nah, ini zaman sekarang ini kalau dibilang wani piro mesem. Soalnya rawani piro-piro. Kalau dulu kan piro-piro wani. Kalau sekarang rawani piro. Sepenting gratis, namanya juga ilmu. Oke, satu hal yang pengen saya jelaskan, ini rahasia, tapi ya nggak apa-apalah di-share ya. Namanya manfaat. Makhluk yang paling dicintai Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua ciptaannya Allah. Kan yang menciptakan Nabi adalah Allah. Yang menciptakan baginda Nabi Muhammad SAW adalah Allah. Nah Allahnya itu paling senang sama ciptaannya yang namanya Nabi Muhammad SAW. Paling senang. Kita ini kalau misalnya punya seseorang yang kita sayangi, kalau orang itu datang, yang ikut kita sayangi juga, betul ya? Kamu sama siapa? Sama kenalan saya. Oh siapa namanya? Dari mana? Padahal gak kenal. Disopo. Ya. Ada orang yang datang sendiri, sungguh-sungguh. Nunggu 5 jam, gak disapa-sapa. Kenapa? Gak kenal. Lah kalau yang ini baru datang disapa. Oh datangnya sama siapa? Dia gak datang sendiri. Dia datang, dia ngajak orang yang saya sayang. Saya nyapa yang saya sayang, otomatis dia juga saya sapa. Wajar atau enggak wajar? Wajar. Begitu kan? Jadi caranya bagaimana biar doa kita itu ya Allah kan maha mendengar, semua didengar. Tapi sama Allah diwujudkannya segera. Ya diwujudkannya segera. Enggak pakai lama-lama. Caranya bagaimana? Caranya adalah bawa manusia makhluk ciptaan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi datangnya ke Allah bawa Nabi Muhammad SAW. Contoh, kita ingat istighfar. Orang kalau punya dosa suruh ngapain? Minta ampun, istighfar.
Tapi untuk istighfar, Allah ngajarkannya itu ya menarik sekali. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya ketika mereka berbuat dosa mendolimi diri mereka sendiri, seandainya mereka seperti itu, ya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, mereka itu mau datang kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW. Orang punya dosa itu datangnya kemana? Ke Allah. Minta ampunnya kepada siapa? Kepada Allah. Harusnya kan di rumah istighfar selesai ya. Gak usah kemana-mana. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, seandainya mereka itu ketika mereka mendolimi diri mereka sendiri, ja'uka, mereka mau datang kepadamu, fastaghfirullah, di hadapanmu mereka minta ampun pada Allah, disyaratkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Berarti istighfar di depan Nabi sama jauh dari Nabi itu berbeda. Paham ya? Fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Dan Rasul memintakan ampun untuk mereka. Sama Allah dikasih syarat lagi. Sudah di depannya Rasul SAW dan Rasulnya mintakan ampun. Tentu mereka akan dapati Allah itu maha memberi dan menerima taubat dan maha penyayang. Artinya diampuni dan disayangi. Dengan syarat dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau yang maju itu Nabi, beres. Kalau yang maju itu Rasulullah SAW, beres. Bagaimana caranya biar nabinya maju? Ya kita datangi. Ya kita datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana cara mendatangi Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, ya kita datang betul-betul ke Madinah Al-Munawwarah. Datang ziarah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan sholawat dan salam syahadat langsung di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya enggak semua orang punya kesempatan yang sering atau enggak semua orang punya kesempatan untuk itu. Makanya Nabi SAW kasih opsi yang berikutnya. Apa opsi yang berikutnya? Sampaikan sholawat dan salam kepadaku dimanapun kalian berada. Karena sesungguhnya sholawat dan salam itu tablughuni, sampai kepadaku. Berarti kalau kita mendatangi Nabi SAW dari jauh dan tidak pernah jauh. Ini menarik ya. Dari jauh dan tidak pernah jauh. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kalau ucapkan salam sama Nabi, ya salam sama Nabi dalam bentuk assalamu alaih. Enggak. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kamu, anta, kaful khitab. Dalam sholat diajarkan langsung at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung, enggak jauh. Kita enggak boleh meletakkan Nabi jauh di Madinah, enggak boleh. Nabi harus ada di hadapan kita, umatnya. Enggak boleh ada jarak antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabinya enggak pernah mau membuat jarak. Rasul enggak mengatakan salam untuknya, enggak assalamu alaihi. Enggak. Tapi assalamu alaika, kamu wahai Nabi ada di hadapan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ini pengen mendatangi Nabi Muhammad SAW, ya betul-betul kita datangkan diri kita di hadapan Nabi Muhammad SAW.